Halo, halo. Ya, halo Pak. Oke, Hari Ibu Hari. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak. Eh, Hilang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf dua pertemuan kemarin, dua pertemuan ya, saya hilang ya. Satu. Satu Pak, kan minggu kemarin di Oh, jadwalnya cuma katanya satu. libur. Iya. Iya, iya, iya. Eh, Maaf ya, saya pengennya kelas offline, cuman apa? Belum sempat terus ke Sukabuminya ya. Tapi, eh, mudah-mudahan nanti habis UTS lah bisa. Saya juga nggak kerasa ya, kok tiba-tiba bentar lagi UTS ya. UTS minggu depan kan? Ya betul Pak. Nah, oke. Eh, Sambil nunggu yang lain, ini pertemuan ini saya record ya. Mulanya bisa dimatiin dulu mikrofonnya. Wahid. Oke. Ini pertemuan ini saya record, nanti saya upload di YouTube. Oke. Persiapan mengenai UTS. Tuh, saya juga nggak pernah ngasih contoh soal pula. Oke. UTS minggu depan, insya Allah eh, materi yang akan saya bahas mengenai kesetimbangan aksi dan reaksi ya. Gampang, RAV, RBV, RAH, RBH, dan lain sebagainya. Lalu saya akan membahas tentang resultan gaya juga. Lalu gaya normal yang kita bahas di dua pertemuan terakhir. Lalu gaya geser akan kita bahas hari ini. Dan yang terakhir, diagram momen atau bending momen diagram. Ya. Ini emang mahasiswanya perasaan kelas Anda banyak deh. Ini cuma berapa? Cuma 6 orang ya datang. Ya, gak apa-apa, lanjut aja. Nah, eh, pertama saya mulai dari diagram momen atau kalau bahasa Inggrisnya bending moment diagram. Atau kita singkat dengan namanya BMD. Bending moment diagram. Ya, seperti kita tahu momen adalah apa? Bisa bantu saya? Siapa? Rivaldi. Momen itu apa? Fungsi dari apa momen? Halo Rivaldi ada? Hadir, Pak. Oke. Saya tanya nih, momen itu makhluk apa sih momen? Bantu momen. Halo Rivaldi. Momen adalah gaya dikalikan dengan apa? Dengan jarak, Pak. Dengan jarak. Oke. Ya, jadi momen adalah gaya dikali jarak. Nah, di bending diagram momen ini eh, menunjukkan di mana terjadi momen maksimum. Ya. Oke. Momen adalah hasil kali antara gaya dan jarak. Ya. Jaraknya adalah garis lurus terhadap garis ketiak. Kita lihat gambar di samping. Kita lihat gambar di sini. Ada sebuah balok sederhana dengan beban terpusat di titik C. Nah,
kebetulan ini bebannya terpusat. Maka bisa kita lihat momen maksimumnya ada terjadi pada titik C. Oke. Berarti pada besar momen pada titik C adalah reaksi pada titik A dikalikan dengan L1. Oke. Kita samakan persepsi. Bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah atau bagian dalam mengalami tarikan. Ya, saya ulangi. Bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah atau bagian dalam yang mengalami tarikan. Bidang momen positif diarsir tegak lurus terhadap sumbu batang. Maksudnya seperti ini. Oke, kita buat dulu beamnya, simple beam. Lalu ternyata di sini ada P. Mana ya? Ini dikasih nilai P. Bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah mengalami tarikan. Oke, perhatikan gambar. Apabila ada sebuah beam atau balok mengalami beban terpusat, maka dia akan mengalami tarikan. Oke, sepakat ya. Jadi bagian bawah dari beam tersebut akan mengalami tarikan. Sedangkan bagian atas, dia akan mengalami tekanan. Oke. Ya. Apabila ada sebuah beam dan bebannya terpusat, maka bagian atas dari beam tersebut akan mengalami tekanan dan bagian bawah akan mengalami tarikan. Ya. Itulah mengapa ya pada sebuah balok ya tulangan di tengah posisinya cenderung selalu ada di bawah. Seandainya ini tulangan ya. Itulah mengapa pada sebuah beam ya ketika di daerah ini kita sebut area tumpuan, disebut area lapangan, ini disebut area tumpuan. Kita buat ini adalah area tumpuan. Ini ada area lapangan dan ini adalah tumpuan lagi. Nah, seperti itu logikanya kenapa pada sebuah balok pada area lapangan tulangannya lebih banyak di bawah dibanding tulangannya di atas. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya besi tulangan buat menahan tarik. Oke, kita lanjutkan. Kita buat diagram momennya.
bending moment diagram. Nah, balik lagi ke postulat ini. Bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah mengalami tarikan, ya. Oke, berarti ini bagian bawahnya mengalami tarikan. Berarti bagian bawahnya mengalami tarikan. Maka keluarlah grafik seperti nah, ya, berarti ini dikasih tandanya apa? Positif, negatif? Positif. Positif, ya. Ini kita kasih tanda positif. Oh, kebalik. Salah, whatever. Ya. Nah, ini diagram momen untuk balok sederhana atau simple beam. Ya. Kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini ada sebuah nah, ya, anggap aja ini sebuah balok. Balok apa namanya? Balok apa namanya? Ada yang tahu? Cantilever Tumbuhan mungkin. apa nih? Oh, betul. Cantilever. Nah, ya. Ini adalah sebuah balok cantilever. Sekarang gambarnya. Lalu balok cantilever mengalami beban. Ya. Mengalami beban. Maka kita lihat, kita buat dulu grafiknya. Nah, untuk balok cantilever, grafik yang terjadi, diagram momen yang terjadi seperti kurang lurus sedikit. Nah, ya. Kenapa? Karena yang mengalami tarikan dia posisinya ada di atas. Yang mengalami tarikan posisinya ada di atas. Ya. Kenapa ada di atas? Karena ini kita lihat dari gaya ke tumpuan dia akan berputar dengan searah jarum jam. Kita analogikan berputar. Nah, maka pada area atas ditumpuk. Pada area saya tandain aja di sini. Nah, pada area ini, ya, di bagian atas balok, pada area tumpuan dia akan mengalami tarikan. Makanya dia simbolnya adalah negatif. Ya. Nah, ini untuk cantilever. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Sekilas tentang
diagram momen, kita akan lanjutkan ke gaya geser atau gaya lintang. Kalau di gaya normal, aplikasi di lapangannya kita akan menentukan apa? Ada yang masih ingat nggak? Kalau gaya normal, gayanya searah apa tegak lurus terhadap bidang? Halo? Searah, Pak. Kalau tidak Searah, salah. ya. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti benar ya. Oke, benar ya. Jadi kalau gaya normal itu gayanya searah dengan bidang. Makanya di gaya normal nanti aplikasinya adalah menentukan tulangan pokok pada sebuah struktur. Nah, sedangkan gaya geser merupakan gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Nanti hasilnya adalah selain kalau kita ada yang di proyek nggak di sini? Selain tulangan pokok ada tulangan apa lagi? Halo? Kalau beton ada yang dari STM? Tulangan sengkang. Tulangan sengkang. Ya. Nah jadi betul. Terima kasih Wahid Maulana. Jadi betul. Kalau gaya normal tadi diakomodir oleh tulangan pokok, nah kalau gaya geser diakomodir oleh tulangan sengkang. Ya, jadi fungsi sengkang itu bukan mengikat bukan mengikat tulangan pokok, tapi menahan gaya geser. Oke, gaya geser kita samakan persepsi. Gaya geser akan bernilai positif jika searah dengan jarum jam. Oke, saya kasih balet biar nggak pusing. Oke, bernilai positif jika searah dengan jarum jam, dan bernilai negatif jika berlawanan dengan jarum jam. Oke, kita lihat di gambar samping. Ya. Gaya geser kita sebut dengan gaya lintang juga, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan shear force. Nah, kita lihat di sini. P terhadap A. Ya, kita lihat arah P terhadap A. P-nya ke bawah, A-nya ke atas. Ya. Simbolnya positif apa negatif? Positif. Positif. Kenapa positif? Karena searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Oke, kita lihat lagi. P terhadap titik B. Arahnya positif, negatif? Negatif. 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 Ya. Karena berlawanan dengan jarum jam. jam. Ya. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa nilai gaya lintang akan positif apabila perputaran gaya yang bekerja searah dengan jarum jam diarsir tegak lurus. Sedangkan bila perputaran gaya bekerja berlawanan dengan jarum jam, maka diberi tanda negatif terhadap batang. Kita contoh soal. Ya. Ini balok apa? Kita udah ketahui tadi balok apa namanya? Balok? Kan? Cantilever. Cantilever. Ini adalah balok cantilever sederhana. Oke. Ada beban sebesar P. Maaf.
Berarti saya kebalik ini, harusnya ke bawah. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kita lihat, gambarkan shear force diagram dan bending moment diagram untuk balok dengan pembebanan seperti gambar di bawah. Oke, kita lihat shear force diagram dulu. Kita lihat P terhadap titik A. Searah apa berlawanan jarum jam? Searah. Searah berlawanan jarum. Berarti simbolnya adalah positif. Positif. Nah, berarti di sini ada gaya litang sebesar 100 Newton. Bersimbol positif. Yang kedua, bending moment diagram. Ya, atau BMD. Kita lihat BMD. Maaf. Saya ulangi. Shear force diagram. Kita lihat dulu ditinjau dari B ke A. B ke A. Berarti nolnya ada di B. Ya. B ke A. Nolnya ada di B dan X-nya ada di 4. Atau ada di A. Kenapa di sini 4? Karena panjang baloknya adalah 4 meter. Nah, pada gaya geser pada B ke A, ya, ada gaya sebesar 100 Newton. Kita lanjutkan. Sedangkan bending moment diagram, ruas B ke A sama nolnya ada di B, 4-nya ada di A. 4-nya adalah panjang X. Ya. Nah, kita lihat B ke A. Kita lihat dulu dia yang mengalami tarikan adalah balok yang di atas. Berarti dia simbolnya apa? Negatif, positif? Negatif. Negatif ya. Negatif. Berarti ini ada min P. Ya. Min P. Kita tahu bahwa momen itu adalah gaya dikali jarak. Min P dikalikan dengan X. Nah, X ini adalah jarak. Kita lihat. Kita kasih kotak dulu. Oke. Apabila M sama dengan 0, maka nilai momennya adalah min mx sama dengan min P dikalikan dengan X. Ya, berarti seandainya M-nya 0, maka besar momennya adalah min 100 dikalikan dengan berapa? 0. 0. 4. Oke. 0. Hasilnya 100 dikali 0? 0. 0. Tetap ya. Oke, apabila M-nya apabila M-nya 1, maka besar momennya adalah min 100 dikalikan 1. Sama dengan min 100. 100. Apabila M-nya sama dengan 2,
Berarti P-nya sebenarnya min 100 dikalikan dengan 2. Sama dengan min 200. Oke ya. Nah, kita lihat apabila kita langsung loncat, M-nya sama dengan M4 sama dengan min 100 dikalikan dengan 4 sama dengan min 400. Nah, dari perhitungan ini bisa kita buatkan diagram momennya. Ya, karena ini membentuk sebuah linear garis atau garis lurus, maka akan membentuk segitiga sempurna. Kalau kita tambahkan aja yang satu, yang 3, M3 sama dengan min 100 dikalikan dengan 3 sama dengan min 300. Ya. Apabila panjang bentangnya adalah 6, berarti 0 sampai dengan 6. Nah, ini untuk shear force diagram dan bidang momen untuk balok cantilever sederhana. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Oke. Pak. Kita lanjutkan. Nah, contoh. Kita balik. Nah, dengan konstruksi yang sama, ya, P-nya kita pindah ke bawah. Ya, kayak gini nih. Mau berapa? Jangan 125. Kemarin udah dibahas. 150 aja. 150. Ini berapa? 5 meter aja. Lihat shear force diagram. Shear force diagram. Shear force diagram. Kita lihat dari P ke A. Dia searah atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. 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 Kalau berlawanan berarti simbolnya apa? Negatif. Negatif ya. Nah, berarti gaya lintang yang terjadi adalah min P ya, atau min 150. Karena di sini nggak ada gaya lain selain P, maka gaya gesernya seragam dari titik B ke A. Jadi V pada 0 sama dengan min 150, sedangkan V pada 5 juga tetap min 150. Terkecuali nanti ada gaya lain, ya berarti bertambah atau berkurang sesuai dengan arah gayanya. Oke. Lalu bending, kita lihat bagaimana dengan bending moment diagramnya. Bending moment diagram. Oke. Jarak dari B ke A berapa? 5 meter. 5 meter ya. Berarti di sini tinggal ganti 150. Oke. 5
kembali lagi ke rumusan awal. Bending moment diberi tanda positif jika bagian bawah atau bagian dalam mengalami tarikan. Diberi tanda positif jika bagian bawah mengalami tarikan. Apabila tarikannya ada di bagian atas, berarti negatif. Kita lihat. Nah, berarti sebaliknya ya. Sebaliknya dari gambar tadi. Nah, seandainya P-nya ada di sini, seandainya P-nya ada di bawah, oke, berarti tarikannya ada di bawah, ada di atas. Pada batangnya tarikannya ada di atas apa ada di bawah? Ada di bawah. Ada di bawah. Ya, berarti gaya tariknya ada di bawah. Nah, maka kembali ke rumusan awal. Jika bagian bawah atau bagian dalam mengalami tarikan, maka momen bernilai positif. Ya, nah berarti bending moment diagram pada jarak B ke A atau 0 sampai dengan 5 sama dengan P dikali X. P dikalikan dengan X. Ya. Apabila M-nya 0, M-nya 0 di sini, berarti 100. P-nya berapa? 100? 50. Oke. Kalau P-nya M-nya M-nya 2,5, ini 150 dikali 2,5. Berapa hasilnya? 300 ya? 375, Pak. 375. Berarti kalau M-nya 95, kemudian 150 kali. Kasih tanda kurung dulu sedikit. 150 dikali 5 berapa? 750. 750. 50. Betul ya? Iya. Ya, tetap. Ya. Nah, karena momen, maka satuannya Newton meter. Atau gaya dikalikan dengan jarak. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita lari ke contoh yang kedua. Nah, sama cantilever, tetapi gayanya ada 2. Ya, kita lihat. Ya, jadi sama ini jelas. Nah, di sini masih di cantilever. Nah, tapi ada beban tambahan.
Ini P-nya berapa? Kita lihat. P-nya 100 Newton. Maaf, ini Newton per Newton ya, bukan Newton per meter. Ini 100 N. 100 N. Lalu ada beban lagi. Ini adalah balik. Textbook. Kecil sama dengan 50 Newton per meter. 50 N kecil. Nah, kita namakan ini sebagai titik apa ini? ACB. Oke, kita samain biar nggak pusing. ACB. ACB. A ini adalah tumpuan. C B. Ya, ini adalah B. Oke, saya mau nanya nih sama siapa ya? Aliudin, ada Aliudin? Aliudin Fajar? Ada, Pak. Ada. Oke, saya mau tanya nih Aliudin Fajar. Ini B, beban apa namanya? Halo? Beban apa namanya? Aliudin Fajar. Beban apa? Putus-putus, Beban? Pak. Putus-putus apa, Pak? Gimana? Di titik B ada beban. Beban apa namanya? Halo? Halo Aliudin? Halo? Halo? Ayo, waktu kita sebentar nih. Ayo Aliudin. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Halo Aliudin. Halo? Gak apa-apa, salah. Beban apa namanya? Titik B. Beban ter apa? Yang lain suara saya jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Beban apa namanya? Yang bisa bantu saya di titik B, Beban beban apa namanya? terpusat. Terpusat. Beban terpusat. Oke. Kalah ya, satu lawan banyak. Sedangkan Ki, beban apa ini Ki? Merata. Beban merata. Nah, kalau beban pada titik P ini dia hanya pada satu titik, tapi yang Q ini bebannya bekerja pada titik A sampai dengan titik C. Ya. Oke, arahnya sama, dua-duanya ke bawah. Kita grup dulu. Oke, kita grup. Ditanyakan, berapa, pertanyaannya apa? Gambar shear force diagram untuk balok dan beban seperti gambar di samping.
Oke, kita buat diagramnya. Oke, udah jadi, tinggal kita buat garis kerja. Insert text box. Oh, di sini ada ACB ya. Lupa. Insert text box. A. Ini bentangnya berapa ya di sini? 22. Ini ada 2 meter. 2 meter. Ini ada sama 2 meter. Oke, insert. Oke, share force diagram. Dari titik B ke C. Share force diagram B ke C. Jadi ini ada A, ini ada C, ini ada B. Oke, kita lihat dulu berapa gaya geser yang ada pada titik B. Berarti V X. Kita lihat dulu arahnya. Beban pada titik B arahnya dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah. Searah apa berlawanan? Searah. Arah. Oke, berarti kita simbolkan di sini kalau searah Positif. ini di atas kali ya. Oke. VX jadi arahnya positif ya. Positif. Kita buat dulu diagramnya. Nah, jadi di sini arahnya positif. Positif. Oke. VX sama dengan P. P-nya adalah 100. Oke. Berarti V 0 sama 100. Lalu V 2 ini back to C itu sama dengan 0 sedemikian hingga X sedemikian hingga 2 sama 100. Oke. Sama. Nah, lalu ada lagi yang namanya beban terpusat. Ada beban rata. Jadi kita buat grafik yang kedua yaitu dari C
ke A. Nah, kalau nolnya ada di B, insert textbook. Kalau di sini adalah 0, ini ada 2, C-nya. 2, berarti A-nya adalah berapa? C ke A, berarti 0, 2 ke 2 4. ke 4. Nah, kita lihat. Untuk beban merata ini, karena bebannya merata, ya kita asumsikan dulu jadi beban terpusat, berarti 50 dikali 2 menjadi 100. Kita lihat. Nah, karena beban Q ini dimulai dari titik C, ya, berarti kita lanjutkan di titik C ke A. Ya. Pada titik B, Q-nya belum ada. Nah, makanya kita mulai dari titik C ke A. Oke. Berarti kita mulai titik C. Di sini sudah ada titik C di titik berapa? X-nya berapa kalau di titik C? 5. 2. 2 ya. Nah, V2. Nah, V2 sudah ada gaya geser senilai 100. Ya. Sudah ada gaya geser senilai 100. Oke, lanjutkan. V4. V4, sorry. Tambah X2. Nah, ya berarti kita lihat dulu. Pada titik V2 sudah ada P. Sudah ada P. Ya. Oke, ditambah dengan Q dikalikan dengan X min 2. Nah, kenapa X min 2? Ya. Karena pada titik C ini belum bekerja Q-nya tuh. Q-nya belum bekerja. Sedangkan Q ini adalah beban merata. Ya. Jadi kalau kita lihat Q besar sama dengan Q kecil dikalikan dengan L. Jadi L-nya berapa? 2. Jadi 100. Nah, ini si beban merata. Kalau dijadikan beban terpusat, nilainya adalah 100. Ya. Saya harap bisa Anda pahami. Jadi pada titik C sudah ada P sebesar 100. Lalu ditambah dengan Q kecil dikalikan dengan X 100. Dikalikan dengan X. X-nya adalah 2. Nah, tetapi di sini kan si Q-nya kan baru mulai, belum masuk di sini. Maka dikalikan dengan 2. Apabila nilai L-nya adalah 3, berarti X min 3. Oke. Nah, berarti V2 sama dengan V2
dengan nilai P 100 ditambah dengan 50 dikalikan dengan X min 2. Oke, bisa kita sederhanakan. V2 sama dengan 100 ditambah 50 X. 50 dikali X jadinya berapa? 50x. 50 X. 50 dikali min 2. Min Min 100. 100. min 100. Kita coba dulu. Oke, kita mulai jabarkan. Berarti ini si min 100 bisa digeser ke depan? Bisa ya? Kita lihat ada min 100 nih paling belakang. Bisa geser ke tukeran sama si 50X, bisa kan? Bisa. Nah, berarti karena sama dengannya nggak pindah, berarti simbolnya tetap sama, min 100. Ditambah 50. 50X-nya tetap X. Sama dengan Anda punya uang 100. Terus Anda ngutang ke warung 100. Berarti uangnya hilang kan? Ya, habis. Habis uangnya. THR juga belum, ya udah habis. Oke, itu 50X. Nah, berarti si V2 kita kopikan aja dulu biar gampang. Nah, berarti V2 sama dengan V2 sama dengan 50X. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan berapa? 2. 2. Berarti 50 dikali 2 sama dengan 100. 100. Gitu. Oke, langsung V4. Karena kita udah ketahuan rumusnya. Sorry, V3 aja dulu ya. 0, 2, 3, 4. V3. Oke. 50X. Nanti 50 dikali berapa? Dikali V3. 3. Hasilnya 150. 150. Oke, kita masuk V4. 50X. Kita ganti menjadi angka 4. Jadi nilainya 200. Nah, kita tinggal masukkan grafiknya di sini. Seandainya di sini adalah 100. Ini adalah 100. Seandainya ini adalah diagram Cartesius, berarti pada titik selanjutnya berbentuk trapesium. Salah. Insert trapesium. Bentuknya seperti
bisa begini. Ini berbentuk trapesium. Ini 100. Buat garis saja biar gampang. Nah, kalau ini 100 berarti di sini adalah 100. Oke. Ini masih 100. 150. Yang terakhir di sini ada 200. Udah ya. Nah, berarti gaya gesernya, diagram gaya gesernya bentuknya seperti semuanya masih sama posisi. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, saya yakin pusing. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bending moment diagram. Kita grup dulu biar ya, kurang lebih seperti ini ya si SFD-nya. Lalu kita lanjutkan dengan bending moment diagram. Kita bawahin. Dikit. Kita lanjutkan dengan bending moment diagram. Buat kreatif. Kita mulai membuat template-nya dulu. Oke. Ini masih sama A, C, B. A, 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 C, ini B. Oke, lihat dulu. Oke, betul. Sama ya, berarti BMD, bending moment diagram, kita uraikan dari mulai BMD, kita mulai dari B ke C. BMD, 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 dari kita masih sama, B-nya kita jadikan 0, 0, C-nya kita jadikan berapa? C-nya berapa? X-nya. B ke C. C-nya berapa? B ke C berapa jaraknya? 2, Pak. 2 ya. Oke, 2. Berarti kalau C-nya 2 berarti A-nya berapa? 6? 4. 4. Oke. M
X sama dengan, kita lihat, kita kembali ke postulat yang pertama. Bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah mengalami tarikan. Dan bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah atau bagian dalam mengalami tarikan. Jadi kalau sebaliknya ini negatif. Nah, ini lihat. Ini sama ya. Tariknya ada tarik di atas ya. Sama kayak contoh yang pertama. Nah, berarti dia simbolnya pasti negatif. Mana tuh? MX, kita lihat simbolnya kalau cantilever dia akan membentuk segitiga. Kalau cantilever dia akan membentuk segitiga. Simbolnya negatif positif di sini. Apabila gaya tariknya ada di bawah batang, simbolnya positif. Apabila gaya tariknya di atas, berarti simbolnya Negatif. Negatif ya. Kita lihat di sini P-nya semua P ditambah Q semuanya ke bawah. Nah, berarti kalau ke bawah kita logika aja, gaya tarik akan terjadi pada area atas. Ya. Gaya tarik akan terjadi pada area atas balok. Ini gaya tarik. Karena gaya itu berputar. Nah, ini simbolnya negatif. Jadi MX MX sama dengan P. P dikalikan dengan X. Karena momen, gaya dikalikan dengan jarak. Oke, berarti kalau M-nya 0, M-nya 0, maka P-nya berapa? 100. 100. Min 100 dikalikan dengan 0. Maka hasilnya tetap 0. Apabila M-nya adalah 2, berarti min 100 dikalikan dengan 2. 2. Jadi min 200. Oke, ketahuan. Berarti di sini 0. Ini 0. Nggak ada min 0 ya. 0 angka mutlak. Nah, berarti di sini nilainya adalah min 200. Oke, sudah selesai ya. Gaya geser yang ditimbulkan pada oleh titik P sudah diketahui.
Lalu kita setelah dari B ke C, berarti dari C ke A. C ke A. C ke A. Ya. Di X-nya berapa nih di titik C? X-nya 2. 2. Lihat ya. C. X-nya 2. Ini adalah nilai X nih. 0, 2, 4. Ya. Tadi B ke C. Nah, berarti B-nya 0, C-nya 2. Kalau C ke A, C-nya adalah 2, A-nya adalah 4. Ya. C ke A sama dengan 2, sedemikian hingga X, sedemikian hingga angka 2. Oke, kita lihat ada apa aja di sini. M 2. Oke, berarti sama dengan ada min 200. Ya, ada min 200. Kita lihat ada Q. Ya, di min Q, Q kecil. Q kecil dikalikan dengan X. Lalu X min 2. Ini ya. Paham nggak? Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Halo? Itu emang rumusnya seperti itu, Pak. Nah, tadi ya, momen itu gaya dikalikan dengan jarak. P ini kan berupa beban terpusat. Ya. Maka harus kita kalikan dengan jarak. Sedangkan Q kecil ini adalah beban merata. Nah, beban merata harus kita rubah dulu menjadi beban terpusat. Nah, beban terpusat berarti Q dikali L. L-nya adalah 2. Kenapa ada X min 2? Ya, karena pada 2 ini karena pada titik ini Q ini belum bekerja, makanya ada X min 2. Benar nggak? Saya cek. Paham, Pak, paham. Saya cek dulu. Mana ini ya? Sebentar. 100 C ke B min 50 dikali X min 2 setengah X min 2. Sebentar. 50 dikali X min 2 kita jadikan beban merata setengah X min 2. Saya gagal paham ya. Sebentar ya. 50 kali X min 2. Jadikan beban terpusat dikalikan dengan setengah. X 50 X min 2. Oh, salah ya. Maaf, saya yang salah. Jadi ini Q dikalikan dengan X min 2 dikalikan dengan
dikali X min 2. Oke. Ini P dikalikan dengan X dulu. Kalau M2 berarti P-nya dikali 200. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi M2 sama dengan P-nya udah ketahuan berapa? Min 100 ya, dikalikan dengan X min. Nah, tinggal ini Q X. Berarti Q-nya kita ganti menjadi 50. 50 X. Q dikalikan dengan X. Berarti Q X. Min Q X. Sekarang min Q dikali min 2. Min 50 dikalikan dengan min 2. Berarti berapa? Plus Min 100. Oh, min plus dikali 100. min jadi plus Plus 100. Kita kasih tanda kurung. Ini jadi panjang. Oke. Nah, kita jabarkan dulu. Setengah dikali X menjadi setengah X. Setengah X. Setengah dikali min 2. Min Min 1. bentar ya. Setengah X. Kita coba setengah X min plus 1 dong. Oh, min 1. Oke, ini kita kasih tanda kurung lagi. Kita lihat gimana hasilnya. Oke, berarti ini tetap min 100X (50X) dikali setengah X min 50X dikali setengah X berarti min Min 25 25 X. X pangkat 2. 5X pangkat 2 dan 100 dikali min 100 min 100 dikali min 100. Ini tetapnya 100. Nah, 25X pangkat 2. Nah, kelamaan. Ya, kita terima aja nih min 25X min 100. Ya, kita terima aja ini.
M2 sama dengan min 25X pangkat 2 min 100. Ya. Oke, kita mulai. Tuh kan. Ini nanti di angka 2-nya tergantung dengan berapa bentangnya ya. Ini 2 itu menunjukkan bentang. Oke. Yang 2 sama dengan min 25 dikalikan dengan 2 pangkat 2 min 100. Ya. Nah, hasilnya let's say min 200. Kita hitung dulu, benar nggak? 2 pangkat 2 kali dikali 2, 4. Ya, 2 kali 2, 4. 4 dikali min 25. Berarti sama dengan 100. Min 100. min 25 dikali 4 min 100. Dan tetap ya 200. Oke, kalau min. Jadi kalau min 3 ini adalah 3 berapa? 3 kali 3 9. 9 dikali 25 berapa? 25 dikali 9 25 ya. 225 min 100 sama dengan 325 min 325. Oke, sedangkan min 4 M4 4 dikali 4 16. 16 dikali 25 bisa dibantu berapa? 16 dikali 25 400. 400. Ya. 400. Jadi hasilnya adalah 500. Nah, yang membedakan apabila ada beban merata seperti ini, ya, diagram yang terjadi akan membentuk sebuah parabola. Jadi dia enggak murni garis lurus, tapi dia membentuk sebuah parabola. Dia akan membentuk sebuah lengkung parabola. Ini enggak kaku seperti ini, ya. Dia agak sedikit meliuk, ya, untuk beban rata. Ya. Ini juga udah ada contoh-contoh yang lain, silahkan Anda pelajari ya. Oke, saya rasa cukup dan cukup memusingkan. Kita ketemu lagi di UTS. UTS saya nanti seperti biasa ya, saya nggak akan menyulitkan. Take home, ya, tulis tangan sesuai ketentuan dan pakai Google Classroom. Ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Berarti UTS nggak pakai semua ya, Pak?
Saya sumo formalitas saja. Soalnya saya kan apa ya, pengennya tuh sumo kan nggak bisa harus saya si tugas yang anda kumpulkan tuh harus saya download satu-satu ya. Cukup makan waktu. Kalau pakai Classroom kan langsung sinkron dengan Google Drive, jadi saya nggak perlu download satu-satu, tinggal buka. Jadi nanti dikumpulkan di Classroom aja mungkin Pak ya? Iya. Tekom tulis tangan pakai Classroom, mungkin saya kasih durasi sekitar 2 atau 3 hari. Iya. Ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Cukup, Pak. Ya. Oke, kalau dirasa cukup, saya ucapkan terima kasih. Pertemuan ini saya record, insya Allah nanti saya upload di YouTube, silahkan Anda saksikan. Dan kalau di UTS-nya nanti ada kendala, silahkan Anda cek lagi video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.